Ini penampakan setelah digulung ulang ya, satu unit dinamo pompa air Shimizu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Servis Dinamo Mazuki. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggulung ulang dinamo pompa air Shimizu PS135 PS128 ya, terkecuali untuk PS116 itu carenya berbeda ya. Ya, ini bisa dilihat, ini untuk ketebalan keren kurang lebih di 2,8 cm ya, hampir 3 cm ya. Jadi carenya seperti ini ya. Nah, ini kebetulan sudah saya beri isolator atau mika ya. Untuk kalian yang belum tahu caranya membuat atau istilahnya mikani, pemberian isolator pada dinamo pompa air ya, seperti pabrikan ya, bisa kita lihat sendiri di sini. Bisa kalian cek link yang ada di deskripsi, sudah saya taruh di situ. Nanti tinggal kalian lihat saja ya. Dan ini juga kebetulan sudah saya lilit ya, dengan menggunakan ini alat putarnya ya. Ini saya beli di toko online untuk alat putar jarum ya. Untuk yang jarum ini pengalaman saya lebih awet ya. Dan ini untuk malpagoda dari kayu usuk, saya bentuk sedemikian rupa ya. Ini ada 4 tingkat ya, 1, 2, 3, 4. Bisa digunakan untuk menggulung berbagai jenis dinamo pompa air ya. Ini sudah paten ukurannya. Nah, ini untuk yang bagian running ya, atau gulungan utama primer, itu saya menggunakan kawat 0,4 mm. Kalian juga bisa menggunakan 0,45 mm ya. Ini untuk sumur dangkal dan juga menghemat kawat, kita menggunakan 0,4 mm itu sudah bagus ya, menghasilkan ampere 0,8 ya untuk ampernya. Dan ini untuk gulungan sekunder atau starting menggunakan 0,35 mm ya. Untuk jumlah lilitannya saya akan taruh di deskripsi ya. Oke, ini dengan formasi 3-3 atau langkah 8, 10 dan 12, baik running ataupun startingnya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, di sini di hadapan saya sudah ada satu buah dinamo pompa air Shimizu ya. Jadi di sini akan saya kasih nomor untuk gulungan pompa air Shimizu yang tergolong baru, itu menggunakan formasi 3-3 atau 8, 10 dan 12 ya. Nah, seperti itu. Untuk yang lawas kalian bisa menggunakan langkah 6, 8, 10, 12 seperti punya Shimizu Z108 ya. Oke, jadi di sini untuk langkah 8 meloncati 6 lubang ya. Jadi di sini akan saya kasih nomor ya. Kita patokannya itu di ini ya, cowakan baut, nanti baut bodi ini. Ini untuk jalannya baut bodi. Jadi di sini akan saya kasih nomor 1, 2, 3 ya. Ini kurang ke sini ya, ini 1 solasinya, ini saya solasi ya, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
berarti nanti masuknya di lubang sini ya. Nah, ini sama sini. Nah, jadi masuknya di lubang sini sama sini karena langkah 8 yaitu meloncati 6 lubang. 1 2 3 4 5 6. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, langsung saja kita praktek ya. Pertama-tama saya terbiasa menggulung pertama itu masuk kiri keluar kanan ya. Jadi untuk pemula pastikan kalian ikuti cara saya karena video ini saya khususkan untuk pemula yang ingin belajar menggulung dinamo pompa air ya. Jadi di sini saya lilit ya. Sudah saya lilit. Ini saya putus untuk per kutub ya. Ini loh. Saya putus per kutub untuk mudah dipahami bagi pemula ya. Untuk yang sudah suhu atau master itu sudah tidak perlu diputus ya. Jadi langsung disambung pada kutub sebaliknya ya, tanpa ada putus kawat seperti ini ya. Nah, jadi ini ukurannya berbeda ya, ada yang kecil, sedang, dan besar ya. Untuk yang paling kecil ini adalah langkah 8, yang sedang ini langkah 10, dan yang paling besar ini langkah 12 ya. Oke, dan ini adalah ujung pertama. Nah, ujung pertama artinya kita taruh ujung pertama di sebelah kiri ya, artinya masuk kiri keluarnya kanan. Oke, langsung saja ini kita masukkan, dan di sini saya kasih ikat kawat biar kawatnya itu tidak tercampur pada langkah yang 8 maupun yang 10 maupun yang 12 ya. Jadi per langkah itu kalau dililit menggunakan alat putar itu harus diikat menggunakan kawat ya. Oke, ini kita masukkan saja. Untuk pemula bisa kalian menggunakan alat bantu berupa bambu diruncingkan ya. Untuk saya tidak perlu ya. Jadi seperti ini, tinggal kita gepengkan, kemudian kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini sudah otomatis akan masuk dengan sendirinya seperti ini. Perhatikan anak panah di sini ya, meloncati 6 lubang. Oke, langsung kita tutup. Di sini sudah saya sediakan. Saya taruh di toples ya untuk tutup gulungannya. Nah, di sini sudah saya sediakan. Nah, banyak sekali ini. Saya sengaja membuat banyak karena kalau longgar itu saya membuat banyak ya stoknya. Jadi tinggal kita pakai saja tanpa harus motong lagi ya. Oke, jadi langsung kita tutup ya. Setelah masuk pada lubang kita tutup. Nah, seperti ini. Untuk tutupnya itu jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu tipis, jangan terlalu lebar, jangan terlalu pendek ya. Nah, cukup sedang ya, seperti ini ya. Nah, ini sedang ukurannya. Oke, setelah masuk seperti ini kita lebarkan ke arah kanan untuk memudahkan kita memasukkan pada lubang yang sini ya, lubang berikutnya. Begitu juga yang belakang. Nah, ini kita lebarkan atau istilahnya kita jenjet ya. Dan di sini jangan sampai salah lubang ya. Nah, untuk pemula kalian bisa digambar seperti ini ya. Nah, digambar biar mudah ya. Saya akan contohkan menggunakan bambu bagi pemula. Nah, ini
Nah, akan mudah masuk ya. Ini kalau untuk pompa air Shimizu sangat mudah sekali ya. Kita praktek langsung setelah masuk kita tutup saja di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah masuk semuanya untuk yang langkah 8. Kemudian tinggal kita rapikan tipis-tipis dan kita tarik ke bawah. Nah, sehingga membentuk letter U seperti ini ya. Nah, sehingga membentuk letter U seperti ini. Dan ini saya akan beri tanda apa ini? R1. Ya, artinya running ujung pertama. Ya, sebentar saya akan kasih solasi dulu biar nanti teman-teman bisa memahaminya dengan mudah ya. Kalau kita kasih tanda seperti ini. Nah, ini akan saya tulis R1. Nah, di sini sudah jelas R1 ya. Artinya running ujung pertama. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, insya Allah nanti bisa dipahami ya. Jadi nanti akan saya tutorialkan sampai proses penyambungannya pada kabel. Jadi jangan khawatir. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa langsung klik tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan terus mengikuti channel ini. Oke, dan ini untuk yang langkah 8-nya sudah masuk ya. Nah, sudah kita bentuk seperti ini letter U. Nah, untuk malnya itu juga jangan terlalu lebar ya kawan-kawan. Dan juga jangan terlalu sempit ya. Jadi sedang seperti ini. Pastikan lubang ini dan ini itu masih ada setan untuk masuknya kawat starting ya nantinya. Nah, jangan juga terlalu lebar, nanti tidak enak dipandang ya. Oke, langsung saja ini kita masukkan untuk yang langkah 10 ya. Setelah 8, 10. Kok bisa 10? Oke, langsung kita hitung. Artinya 10 berarti meloncati 8 lubang ya. Meloncati 8 lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti nanti masuknya yang langkah 10 di sini. Ya, di lubang yang ini. Dan juga di lubang yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan masukkan saja, perhatikan di sini untuk kawatnya. Nah, seperti ini. Jangan sampai terbalik seperti ini. Nanti tidak akan keluar arus kalau gulung kita terbalik ya. Jadi posisikan kawat itu begini terus. Ya, ini untuk pemula. Makanya saya putus untuk per kutub itu biar mudah dipahami ya. Nah, ini kita masukkan saja. Nah, kita putar untuk carnya. Nah, seperti ini kita masukkan sedikit demi sedikit, kita gepengkan kawatnya seperti ini. Nanti akan masuk dengan sendirinya. Nah, bisa dilihat. Langsung saja kita tutup setelah masuk ya. Nah, ini sudah masuk, kita tutup saja. Nah, di sini ini sudah mengunci ya. Loh, kawatnya tidak akan lepas karena sudah mengunci ya. Oke, kita lanjut memasukkan pada lubang berikutnya, kita lebarkan. Nah, ini saya ajarkan untuk pemula ya. Untuk yang master yang sudah suhu bisa di skip saja, nggak masalah.
Jadi di sini tinggal kita masukkan seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Kita gepengkan dan kita masukkan sedikit-sedikit. Nah, ini sudah masuk ya kawan-kawan. Tinggal kita tutup saja. Kita kunci. Nah, seperti ini. Untuk jumlah lilitan nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah setelah masuk semuanya seperti ini. Dan ini juga kita rapikan dan kita tarik ke bawah sehingga membentuk letter U ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk merapikannya nanti saja di akhir ya. Nah, ini sudah masuk untuk langkah 8 dan 10. Untuk langkah terakhir, langkah 12 juga caranya sama. Ya. Caranya sama ya kawan-kawan. Tinggal kita masukkan di lubang sebelah kirinya pas dan sebelah kanannya pas. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masukkan, ini masih masuk kiri, keluar kanan ya. Nah, ini tinggal kita putar untuk karennya. Dan ini kita istilahnya embo-embo saja, ini sudah. Nah, ini sudah glender dan masuk sendiri ya. Nah, bisa kita lihat ya. Oke, langsung saja ini kita tutup. Jangan lupa ini untuk tutupnya kita pelintir-pelintir, jangan sampai muncul berbentuk letter V ya. Nah, ini harus membentuk letter U agar nanti tidak mudah lepas ya. Nah, oke, kita masukkan ke lubang berikutnya, yaitu lubang yang langkah 12 ya. Nah, ini perhatikan, kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai ada kawat yang tertinggal belum masuk pada lubang care-nya ya. Nah, ini jangan sampai ada kawat yang tertinggal. Nah, di sini langsung saja ini kita tutup menggunakan mika. Oke, kita tutup menggunakan mika yang sudah dipotong menyesuaikan panjang pada isolatornya. Nah, ini kita tinggal dorong serut. Nah, seperti ini. Dan untuk satu kutub sudah berhasil masuk ya. Kita tinggal merapikan tipis-tipis seperti ini dan membentuk letter U. Kita tarik ke bawah membentuk letter U. Begitu juga yang ini. Nah, berhubung ini per kutub saya putus, ini juga akan saya kasih tanda ya, akan saya kasih tulisan. Apa itu tulisannya? Yaitu R2. Kebalik ya pulpennya. R2 seperti ini. Oke, sudah satu kutub sudah berhasil masuk pada lubang keren ya. Kita undel-undel seperti ini biar kelihatan lebih estetik ya. Oke, dan di sini bisa kita lihat sendiri sudah membentuk letter U dan ini satu kutub sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, cukup rapi. Kalau kita membuat malnya itu tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggulung kutub berikutnya? Tinggal kita balik saja. Ini untuk care-nya
kita putar 2 kali 2 ya. Tadi kan gini ya awalnya, tinggal kita putar 1, putar ke kanan 2 ya, sehingga kutub yang tadi kita gulung berada di atas ya. Kita akan menggulung kutub berikutnya, katakanlah ini kutub utara, kita akan menggulung kutub selatan dengan cara yang sama seperti tadi ya, masuk kiri keluar kanan. Nah ini mudah dipahami ya. Kok sama? Nanti agar kutub ini berbeda, nanti penyambungannya di akhir. Makanya tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip ya kawan-kawan. Nah, oke teman-teman, di sini akan saya kasih tanda lagi 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Langkahnya masih sama, yaitu 8, 10 dan 12. Nanti langkah 8 masuknya di sini, nanti masuknya juga di sini. Meloncati 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, bisa dimengerti ya, sama persis untuk caranya seperti yang ini ya. Oke, mungkin bisa dipahami ya caranya seperti tadi. Oke, akan saya praktekkan satu ya. Ini ujung pertama ya, kita masuk kiri keluar kanan, sama-sama masuk kiri keluar kanan, baik itu kutub utara dan kutub selatan ya. Ini tak kasih tutorial yang enak ya, dijamin berfungsi dengan baik ya dinamonya. Oke, kita masukkan saja pada lubang langkah 8 ya, dengan meloncati 6 lubang yang telah kita beri tanda tadi. Kita tinggal masukkan pelan-pelan dan nanti otomatis akan masuk dengan sendirinya seperti ini ya. Lalu kita tutup menggunakan mika. Nah, seperti ini. Kita lebarkan ke kanan, ke arah kanan untuk memudahkan memasukkan pada lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Oke, jangan sampai salah lubang ya. Jangan sampai salah lubang. Pastikan masuknya di lubang yang ini ya, yang saya kasih anak panah. Jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti pembagiannya tidak pas, dinamo tidak bekerja. Nah, ini untuk pemula bisa menggunakan bambu yang telah diruncingkan ya, atau bisa langsung dimasukkan menggunakan tangan tanpa harus menggunakan alat bantu. Nah, setelah masuk kita tutup atau kita kunci menggunakan mika seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, sudah terkunci semuanya, tinggal kita rapikan tipis-tipis. Ini kita lepas dulu untuk pengikatnya. Kita tarik ke bawah membentuk letter U seperti ini. Nah, di sini sudah jelas. Dan ini ujung pertama ya, akan saya beri tanda R1 ya, karena ini masih gulungan running ya. Kita beri tanda R1 untuk yang ujung pertamanya. Kita taruh di sini biar kelihatan kamera. R1. Nah, seperti ini ya. Kita undel-undel seperti ini biar kelihatan estetik. Oke, caranya sama.
mungkin akan saya skip untuk menghemat durasi waktu. Oke teman-teman, jadi di sini untuk yang langkah 12 juga sudah berhasil masuk ya. Ini tinggal kita rapikan, kita tarik ke bawah membentuk letter U seperti ini. Dan begitu juga yang ini, kita tarik ke bawah membentuk letter U. Dan ini caranya sama persis dengan kita menggulung yang ini ya. Ini katakanlah masih sama-sama kutub utara. Ini utara dan ini juga utara. Karena ujungnya R1 nya berada di sebelah kiri. Ini kiri dan ini juga kiri. Loh, ini kanan gitu kok. Ya, karena ini di atas. Coba kalau ini di bawah. Loh, sama-sama kiri, ini kiri dan ini juga kiri, R1 nya. Dan yang ujung terakhir ini akan saya beri tanda R2 karena ini masih lilitan running ya, atau gulungan primer, gulungan utama ya. Saya kasih tanda R2. Nah seperti ini. R2 ya, sudah saya beri tanda seperti ini. Ini ujung terakhir saya kasih tanda R2 ya, ujung terakhir itu tandanya di langkah yang ke-12 ya, dan ujung pertama tandanya di langkah 8 seperti itu. Bisa dipahami? Nah, berhubung ini sama-sama kutub utara, ini utara dan ini juga utara ya, karena R1 nya sama-sama berada di sebelah kiri ya, bersilangan. Ini R1 dan ini juga R1 ya. Maka untuk mengubah gulungan ini menjadi kutub selatan, caranya cukup mudah. Caranya yaitu R1 ini dijadikan gulungan atau dijadikan ujung terakhir. Bagaimana caranya? Caranya yaitu R2 yang ini ya. Ini R2 yang berada di kutub utara yang tadi awal kita gulung ya. Ini R2 kita sambungkan dengan R2 ya. R2 kutub utara disambungkan dengan R2 kutub utara. Ketika ini sudah disambung, nah ini menyambungnya juga harus dikelupas untuk lapisan tembaganya, nanti disolder ya, wajib disolder. Saya tidak menyarankan tidak disolder ya, jadi wajib untuk disolder. Nah, ketika ini R2 disambung dengan R2, ini sudah katakanlah ini sudah dikelupas dan juga sudah disolder, dikasih selongsong ya. Nah, ini ketika R2 disambungkan dengan R2, ini nanti akan mengubah gulungan yang ini ya menjadi kutub selatan. Jadi adanya dinamo bekerja itu karena ada kutub yang berlawanan ya. Jadi ada kutub utara selatan, nanti terciptalah energi magnetik di sebuah motor ya. Nah seperti itu. Ini R2 disambung dengan R2, nanti akan menjadi masuk kanan keluar kiri ya. Ini R1 menjadi ujung terakhir ya, yang tadi menjadi ujung pertama. Setelah ini R2 disambung dengan R2, R1 yang ini menjadi ujung terakhir seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita untuk menggulung bagian primer atau menggulung
lilitan runningnya ini kita sudah selesai. Berarti langkah selanjutnya kita menggulung bagian startingnya atau gulungan bantu untuk jalur kapasitor ya. Nah seperti ini. Nah untuk cara menggulungnya dipastikan ini, karena ini R2 sudah disambungkan dengan R2 yang ini ya, katakanlah ini sudah dikelupas, sudah disolder ya, kita tinggal balik seperti ini, sehingga ini untuk kawat jalur ini ya, R2 disambung dengan R2, otomatis kawat yang dari kutub sebelah sini itu lewat ya, seret, karena disambung ya, lewat di sini. Nah posisikan ini untuk kawat yang lewat ini berada di bawah. Nah berada di bawah ini, kalau saya seperti itu, biar tidak bingung nanti ketika kita menyambung ke kabel ya, seperti itu. Nah lanjut untuk menggulung yang starting, caranya juga sama seperti tadi kita menggulung yang running ya. R1 berada di sebelah kiri, artinya masuk kiri keluar kanan. Nah begitu juga nanti menggulung kutub sebaliknya, R1 masuk kiri ya, R1 berada di sebelah kiri, masuk kiri keluar kanan. Nanti disambungkan seperti ini, R2 disambung dengan R2. Oke langsung saja kita praktekkan ya. Sebelum kita menggulung yang starting, kita beri space atau kita beri istilahnya itu tempat ya untuk masuknya, karena mungkin terhalang kawat runningnya, kita harus memberi space. Dan ini juga harus kita beri space. Kita cukup pijat saja menggunakan jari, ini sudah, karena kawat pompa air itu tidak kaku ya, kawatnya enak ya, tidak seperti dinamo besar. Oke lanjut kita akan menggulung yang bagian startingnya dengan langkah yang sama, yaitu 8, 10 dan 12. Dan di sini sudah saya lilit seperti ini. Untuk cara melilitnya sudah pernah saya posting ya, nanti bisa dicek sendiri di YouTube saya. Oke pastikan kawat yang lewat ini, artinya ini kawat R2 disambung dengan R2, otomatis kawatnya nyelengkrang atau lewat ya. Nah ini harus berada di sebelah bawah. Ini kalau saya seperti itu, biar nanti memudahkan kita menyambung pada kabel ya. Oke, dan ini untuk lilitannya juga seperti tadi ya bentuknya, hanya saja ini lebih pendek. Untuk bagian startingnya lebih pendek 1 cm ya. Kenapa lebih pendek? Karena nanti kita mengejar kerapian ya, jadi saya untuk menggulung bagian starting saya pendekkan 1 cm ya, lebih pendek 1 cm daripada yang running. Oke ini saya masukkan dulu untuk langkah 8. Langkah 8 ini sudah kelihatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masuknya di sini dan di sini, masuknya di sini dan di sini. Masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan, seperti itu ya. Oke kita masukkan dulu. Untuk caranya sama seperti kita menggulung yang running ya. Untuk kawatnya berbeda, kawat starting menggunakan 035. Jumlah lilitan saya akan taruh di deskripsi saja
biar tidak terlalu banyak ngomongnya ya. Oke, setelah masuk ini kita kunci menggunakan tutup mika ya. Ini perhatikan ujung pertama ini adalah R1, mohon maaf, ini adalah S1 ya. Kalau tadi R itu simbol dari running, tapi kalau ini S1 simbol dari starting ya. Oke, kita masukkan dulu, nanti baru kita kasih tanda. Kita lebarkan ke arah kanan untuk memudahkan memasukkan ke lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Ini kita tinggal masukkan dan ditekan ke bawah, nanti akan otomatis masuk dengan sendirinya tanpa menggunakan tenaga dalam ya. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat. Oke, kita tinggal kunci saja. Nah, ini kita tinggal kunci, sret. Ini kawatnya sudah mengunci ya kawan-kawan. Nah, setelah masuk seperti ini yang langkah 8 bagian starting, tinggal kita rapikan dan kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, ini akan saya beri tanda untuk bagian yang startingnya. Ini sama semua caranya, masuk kiri keluar kanan semua, karena per kutub saya putus, memudahkan kalian yang pengen belajar menggulung ulang dinamo pompa air ya. S1 ya, bisa dilihat di sini S1 artinya starting ujung pertama. Kita undel-undel biar kelihatan estetik. Oke, caranya sama, mungkin akan saya skip dulu. Sret. Oke teman-teman, di sini untuk yang kutub utara bagian starting sudah berhasil masuk ya. Nah, ini langkah 8, 10, 12 ya. Nah, ini dan ini ujung terakhir bagian starting kutub utara, akan saya beri tanda S2 ya. Nanti kita biar tidak bingung kalau dikasih tanda, soalnya kemarin itu ada yang komen alangkah baiknya dikasih tanda biar penonton tidak bingung ya. Ini saya turutin permintaan netizen. S2 ya. Nah, di sini S2 ya, tertulis S2 di sini. Ini adalah kawat dari gulungan starting ya, ujung terakhir kutub utara. Ini saya per kutub saya putus. Tandanya ujung terakhir itu pada langkah yang paling besar ya. Pada langkah yang paling besar, ini langkah 12 ya. 12 sama 8 besar mana? Besar 12 pastinya. Dan tandanya ujung pertama itu di langkah yang paling kecil, yaitu di langkah 8. Ini tadi saya kasih tanda S1 dan S2. Ini tinggal kita rapikan tipis-tipis bolo. Nah, ini nanti terlihat rapi ketika sudah dirajut ya, sudah ditali. Oke, seperti biasa, seperti tadi di video kita menggulung yang running, ini pastikan berada di atas untuk menggulung kutub sebaliknya. Nah, di sini ya,
Sudah jelas. Nah, kita kasih space untuk memudahkan kawat startingnya masuk ya, memudahkan masuknya kawat starting ya. Nah, ini S1 yang tadi berada di kiri sekarang berada di sebelah kanan karena kita balik ya, karetnya berada di sisi atas sekarang untuk kumparannya, dan ini S2. Nah, seperti itu caranya. Seperti tadi masih sama, masuk kiri keluar kanan ya. Ya, yang sebelah kiri ini S1. Oke, akan saya skip dulu. Oke teman-teman, di sini sudah selesai saya gulung ya. Ini untuk yang S1, ini lilitan tadi ya. Untuk yang langkah 8 ini semuanya masuk kiri keluar kanan ya, bisa dilihat di sini. Dan ini belum saya tandai, akan saya tandai dulu dengan tanda S2. Ini semuanya masih kutub utara semua. Yang untuk gulungan starting S2. Nah, ini ya, S2 ditandai sebagai ujung terakhir gulungan starting. Dan ini semuanya untuk yang starting masih sama-sama kutub utara. Ini utara dan ini utara. Bagaimana cara menjadikan ini utara dan ini selatan? Caranya seperti yang tadi, kita menyambung yang running S2 disambung dengan S2. Kalau tadi kalau tadi R2 disambung dengan R2. Yang starting juga sama, S2 disambung dengan S2. Nah, ini disambung, bukan hanya disambung saja, melainkan dikelupas untuk lapisan tembaganya dan disolder, dikasih pengaman ya, dikasih selongsong atau dikasih pengaman yang lain sekiranya itu aman ya, kiranya tahan panas. Oke, ketika S2 sudah disambung dengan S2 seperti ini, S2 disambung, ini menjadi kutub selatan ya, ini utara dan ini selatan. Oke, untuk cara penyambungannya, jadi di sini kita balik seperti semula, sret. Nah, ini kita balik seperti ini. Cara penyambungannya, mana yang gulungan jalur listrik langsung, mana yang kapasitor utuh, dan mana yang kapasitor listrik ya, kita harus paham. Jadi untuk jalur ini saya tulis ya, untuk jalur listrik langsung atau listrik PLN langsung tanpa ada sangkutan kapasitor itu R1 dan S1. Di sini bisa dilihat ya, R1 adalah ujung pertama gulungan primer ya, gulungan runningnya, dan S1 adalah ujung pertama gulungan starting. Jadi R1 dan S1 ini disambungkan menjadi satu, menjadi jalur listrik langsung PLN tanpa ada sangkutan kapasitor ya. Jadi untuk min plus itu min plus sama saja ya kawan-kawan. Nah, untuk min plusnya sama saja. Ini pokoknya R1 dan S1 disambungkan seperti ini, dikerok dan disolder dengan kabel ya, menjadi jalur PLN langsung, jalur listrik langsung, min plus sama saja. Jadi misal terbalik
ini ikut min atau ikut plus itu tidak masalah ya, seperti itu. Oke, kemudian mana yang jalur kapasitornya? Jalur kapasitornya adalah S1 ya. Di sini S1, S1-nya ada 2. Karena S2-nya ini ya, karena S2 sudah kita sambung ya, S2-nya sudah kita sambung, ini kita lupakan, sudah tidak ikut kabel ya. S2 sudah tidak ikut kabel, R2 juga sudah tidak ikut kabel ya. Kita lupakan saja untuk R2 dan S2-nya. Oke, jadi di sini untuk jalur kapasitor langsung yaitu S1 yang tersisa. Nah, ini karena tadi kita menggulung yang starting, kita berpatokan pada kawat yang lewat ini. Bisa kita lihat ya, ini adalah kawat R2 disambung dengan R2, otomatis kawatnya itu lewat ya, paham ya. Nah, kita berpatokan di sini. Nah, makanya kita berpatokan di sini tuh biar penyambungan ke kabel itu kita tidak bingung ya kawan-kawan. Jadi S1 ini adalah ujung pertama starting, dan ini R1 adalah ujung pertama running, disambungkan menjadi satu, menjadi jalur listrik langsung PLN ya. Ini jalur PLN langsung. Kemudian untuk S1 sisanya, karena S2 nya sudah kita anggap tidak ada karena sudah disambungkan, sudah tidak ada sangkutan kabel ya untuk S2. S1 sisanya ini jalur kapasitor utuh ya. Ini jalur kapasitor utuh S1. Paham ya? Artinya tidak ada sangkutan PLN, tidak ada sangkutan listrik ya. Tidak ada sangkutan listrik. Ini kapasitor langsung ini untuk S1. Kapasitornya untuk standar pabrik itu 8 mikro, kita bisa kasih 10 mikro ya. Tidak masalah kita perbesar sedikit, tapi jangan terlalu besar ya, karena nanti dinamonya cepat panas karena kawat tidak seimbang dengan nilai kapasitornya ya. Jadi untuk S1 sisanya ini adalah kapasitor utuh ya. Kemudian untuk kapasitor listrik itu adalah R1 sisanya. Nah, di sini bisa kita lihat R1 yang di sebelah kawat lewat ini. Nah, ini sebelah kawat R2. Ini R1 adalah jalur kapasitor listrik ya. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini bisa dipahami ya cara penyambungannya. Oke, mungkin lebih paham lagi, mungkin akan saya sambungkan ke kabel ya, biar bisa dimengerti. Oke, mantap. Oke teman-teman, beginilah penampakan setelah disambung dengan kabel tapi belum saya solder ya. Dan di sisi sini sudah saya rajut, dan ini wajib dikasih sekat pembatas antara starting dan running, ini tidak boleh bersinggungan secara langsung ya. Ini dikasih mika pembatas seperti ini ya, bisa dilihat cukup lumayan rapi ya. Nah, ini kalau mika kita tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil ya. Nah, ini bisa kita lihat. Dan ini penampakannya setelah disambung. Dan ini tadi kabel hitam ini adalah R1 dan S1 ya, terhubung menjadi arus listrik langsung PLN. Ini identik dengan kabel warna hitam. Dan kemudian untuk kabel warna merah ini adalah, ayo ada yang ingat apa tidak?
Ya, ini untuk kabel yang merah adalah R1 ya. Karena R2-nya ini sudah saya sambungkan ya. Nah, ini maksud saya disambungkan seperti ini ya. Disambungkan seperti ini ya kawan-kawan, dan ini dikasih selongsong tahan panas ya. Nah, ini. Dan ini untuk kabel warna biru adalah S1 ya. Nah, S1-nya ada 2 ya. S1 yang satunya ini yang berdekatan dengan kawat lewat ini ya, ini disambungkan dengan R1, jadi arus listrik PLN langsung tanpa ada sangkutan kapasitor ya. Dan S1 yang satunya ya, ini disambungkan dengan kapasitor utuh ya, tidak ada sangkutan listrik ya. Nah, bisa dimengerti. Nah, dan ini kabel merah adalah kapasitor listrik, yang artinya disambungkan salah satu dengan kabel kapasitor dan salah satu kabel listrik PLN ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah R1 ya. Kalau masih bingung bisa kalian ulangi video ini ya, ulangi dari awal dan dipahami dengan betul-betul. Ya, ini saatnya proses penyolderan ya. Jadi wajib disolder ya, jangan sampai tidak disolder. Oke, akan saya solder terlebih dahulu. Oke, di sini penampakan setelah saya solder. Dan ini jangan lupa untuk solderan yang tadi S2 dan S2 harus ditutup selongsong seperti ini ya, biar aman ya. Untuk R2 dan R2 ini juga ditutup dengan selongsong. Nah, oke, sudah aman. Jadi di sini akan saya kasih selongsong ukuran 3 mili ya. Untuk perkabelannya kabel hitam, jalur listrik langsung ya kawan-kawan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, selobok selongsong sudah aman. Kabel merah jalur kapasitor listrik disambungkan dengan kabel kapasitor dan listrik satunya. Oke, dan ini untuk yang kabel warna biru adalah jalur kapasitor utuh, tidak ada sangkutan untuk listrik ya. Oke, sebelum dirajut kita beri isolator ya. Kita beri pembatas antara gulungan luar dan dalam itu tidak bersinggungan secara langsung ya. Jadi harus kita kasih mika pembatas ya. Kita ukur sekitar segini ya. Jangan terlalu lebar, nanti terlihat tidak rapi, dan juga jangan terlalu tipis ya. Nanti kemungkinan bersinggungan dan mengakibatkan short ya, atau konslet. Ini untuk mengantisipasi. Nah, seperti ini. Oke, setelah diberi sekat pembatas antara running starting ini sudah aman, tidak bersinggungan ya. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan untuk perkabelan. Kita bisa menggunakan kabel tis ya. Di sini sudah saya siapkan ini kabel tisnya. Saya kasih 2 ya, kanan kiri.
Nah, seperti ini ya, kanan kiri. Setelah dikasih kabel tis, ditinggal dirajut ya. Oke, ini sisakan sedikit, nanti saat merajut pasti ini longgar, nanti kita bisa tarik kembali biar lebih kencang ya. Nah, seperti ini, kita tinggal rajut saja ya kawan-kawan. Ini saya menggunakan benang sepatu yang terjamin lebih kuat daripada benang nilon ya, lebih kuat daripada benang nilon ya. Nah, ini dirajut. Alhamdulillah, ini penampakan setelah digulung ulang ya. Satu unit dinamo pompa air Shimizu dengan ketebalan keren 2,8 cm ya, cukup lumayan rapi ya. Tinggal kita, ini karet ya. Nah, jadi aman kalau karet, jangan menggunakan bahan logam untuk memukul kawat biar tidak luka ya. Nah, ini oke, mantap, tinggal diuji coba saja ya. Nah, ini sudah dipastikan ampernya bagus, kisaran 0,8, mentok-mentok ya 0,9, itu kosongan ya. Nanti kalau menghisap air 1,1 ya, itu sudah sangat bagus sekali. Oke, dijamin insya Allah bagi pemula paham ya tutorial yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup sekian ya video dari kami, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Terima kasih.